mau nanya tentang, psikolog dari Paula Verhoeven ya kan, maksudnya hubungan antara Baim dan Paula. Kan putusan cerai sudah terjadi dan dinyatakan Paula berselingkuh memang ya kan. Nah, tapi kan keesokan harinya Paula mendatangi komisi yudisial untuk, membersihkanlah namanya, kayak dia bukan tidak terima, lebih kayak itu tuh nggak seperti itu, biar mental anak-anaknya terjaga dengan putusan yang menyatakan dia berselingkuh, dan hakim di situ juga katanya dugaan mengatakan istri durhaka. Ini seperti apa sih Ibu menanggapi dari psikolog mereka? Oke, kalau misalnya saya nggak tahu kasusnya secara detail dan juga saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang, apakah betul diungkapkan seperti itu. Memang mungkin sidang tuh harus secara objektif ya mengatakan sesuatu tentang siapa yang dia sedang dihakimi dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya memang kalau misalnya hal itu, pertanyaannya itu apakah akan keluar di publik. Nah, kalau keluar di publik berarti bukan mungkin si orang dari kejaksaannya atau dari hakim atau apa yang kemudian menyebarluaskan, mungkin orang-orang lain. Itu yang sebetulnya yang menurut saya nggak layak untuk dikeluarkan ya. Tapi kalau ditanya, kalau ada perkataan seperti itu pada seorang ibu bahwa ibu ini ibu yang apa namanya berselingkuh dan ibu yang istri durhaka dan sebagainya, ini sebetulnya kan harusnya tidak menjadi konsumsi publik. Masalahnya, saya selalu bilang jejak digital ini nggak bisa dihapus. Tapi kemudian anak-anak ini bisa mencari tahu lebih jauh. Nah, perkara bahwa seseorang itu salah, bahwa seseorang itu melakukan hal yang seperti dituduhkan, itu mungkin aja bisa. Tetapi bahwa ini nanti ada label ibu yang kemudian sebetulnya seorang ayah dan seorang ibu tuh harus memberikan contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang bisa ditiru oleh anaknya karena anak proses belajar itu lebih banyak dengan meniru, modeling. Nah, kalau ini memang bisa diberikan yang terbaik, kenapa mesti kemudian ada cerita-cerita yang lain yang kemudian mungkin bisa juga antara ayah dan bekas suami dan bekas istri ini saling menjelekkan dan itu yang sebenarnya tidak benar. Nah, kalau dia kemudian dilabeli tambah yang suka selingkuh dan durhaka, itu anaknya pasti belum tahu saat ini. Tetapi pada waktu nanti kalau dia mencari jejak digital atau ada orang yang iseng mengatakan emang ibu kamu selingkuh ya, itu jahat sekali. Menurut saya jahat sekali. Baik orang yang bertanya itu termasuk di dalamnya. Anak nggak ngerti apa-apa. Dari sisi saya sebagai psikolog, seorang yang bercerai itu apa yang terbesar, beban terbesar itu pada anak. Anak yang harus menanggung beban terbesar, bukan mereka berdua. Mereka berdua pasti nanti ya traumanya sekarang tapi anak-anak ini nggak minta dilahirkan, kemudian ditreatment seperti ini setelah mereka lahir. Dia tidak berhak menerima masukan dari salah satu bekas orang tua, bekas suami atau bekas istri ini, penjelekan tentang anak yang tentang istrinya atau tentang suaminya, nggak boleh dia menerima itu. Dia harus mengevaluasi bapak dan ibunya seperti apa adanya. Bapak dan ibu itu yang kemudian harus juga melindungi anak dari pertanyaan atau apapun yang ada di luar sana. Kalau menurut saya itu yang paling penting. Bukan mementingkan bahwa saya menang terhadap apa yang saya lakukan kepada seterus saya atau bekas pasangan saya. Itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana melindungi anak Anda. Bisa nggak Anda sebagai bekas suami atau bekas istri memiliki anak yang kemudian bisa dilindungi? Oke, berarti secara nggak langsung tindakan Paula sendiri datangi komisi yudisial untuk membersihkan namanya lah dari jejak digital untuk kepentingan anaknya itu benar atau gimana nih? Kalau menurut saya nggak tahu ya, apakah memang memungkinkan nanti dihapus begitu saja? Karena setahu saya jejak digital memang sulit untuk dihapus. Pembenaran ataukah mengatakan bahwa ini sebaiknya tidak ini, ya mungkin akan jadi lebih enak kepada orang itu sendiri. Tapi saya nggak tahu towards anak apakah itu menjadi lebih baik juga. Gitu. Mungkin bagi ibunya akan merasa bahwa oke, saya merasa sudah dibersihkan namanya dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau ini betul-betul tidak bisa dihapus, apakah akan berdampak kepada anaknya juga besar gitu.
apakah iya bahwa dia kemudian tidak melakukan hal tersebut, atau kalaupun melakukan nggak mau disebut gitu misalnya gitu. Kalau menurut saya itu pertanyaan yang harus masih digali lagi gitu ya. Bukan berarti percuma, bukan, tetapi apakah ini betul-betul akan jadi bermanfaat untuk anaknya. Sementara statement yang pertama udah keluar duluan gitu. Oke, setelah kejadian kemarin Paula datang Komisi Yudisial untuk seperti itu, dan besoknya nggak lama rekaman antara mereka berdua muncul kembali. Rekaman Baim dan Paula yang menyatakan kalau Paula tidak izin saat umroh ya. Disitulah rekaman emang ada perselingkuhan. Ini Bunda sendiri melihatnya sangat mengganggu juga nggak sih untuk perkembangan? Dan saya nggak suka sama netizen yang bikin kayak seperti itu. Gitu, apa hubungannya Anda? Apa hak Anda untuk mengupload hal-hal seperti itu? Akan menambah bersih, clear situasi? Enggak kan? Gitu. Jadi kalau menurut saya, manusia itu semua, tidak hanya yang dalam konflik tersebut, tetapi orang-orang di sekitarnya punya moral, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang penting diupload dan mana yang tidak. Saya nggak tahu ya, kalau Anda mencari uang cuannya dari jadi orang yang mengupload sesuatu dan sebagainya, itu pun harus pakai pemilahan dulu kalau menurut saya sebelum diupload. Nggak penting juga untuk melakukan sesuatu yang belum tentu dampaknya positif kepada semua pihak. Oke, kalau itu yang diupload ternyata dari pihak Baim untuk membersihkan nama juga, jadi kan banyak netizen yang mengatakan ini kan artinya sidangnya belum selesai. Sudah? Enggak, maksudnya jadi sidang di dalam masyarakatnya kan belum selesai. Sudah aja selesai. Kalau Anda sayang sama anak-anak Anda, selesaikan saja sudah waktu itu di situ, nggak usah saling bantah-membantah lagi. Ngapain sih ngomong di dunia media ini, yang orang-orang yang menyaksikannya ini juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan nggak tahu masalah sebenarnya untuk apa, gitu. Kalau menurut saya lebih baik silent, bereskan, hadapi orang itu, kemudian melakukan sesuatu yang betul-betul